Ya. bin Mubarak. Habis belum mir? Tab sholat lah ya. Iya. Tab sholat. Mas ada. Ada. Ya. Sudah ketemu? Kita buat kami sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baiti ajma'in wa ila musannifil kitab mukattibil kitab masyayikhi wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita buat kami sholati, adapun ini itu kitab menerangkan hukum-hukumnya sholat, apa yang berhubungan dengan kerjaan sholat. Waya adapun yang disebut sholat lugatan di dalam tata bahasanya itu ad-du'a'u doa. Jadi sholat, sholawat segala macam itu kata aslinya adalah artinya itu doa. Itu pokoknya dalam sholat itu tidak ada satu kata pun yang tidak mengandung daripada doa. Wasar'an dan adapun sholat menurut syariatnya itu kama seperti keterangan hukum kola yang sudah berkata siapa Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i, rupanya yaitu aqwalun, ucapan-ucapan, wa af'alun dan juga perbuatan-perbuatan, muftatahatun yang dimulai atau dibuka bitakbiri dengan takbiratul ihram, muhtatimatun juga diakhiri atau ditutup bitasrimi dengan salam, bisaro itu maksusotin dengan syarat-syarat maksusotin yang tertentu. Jadi ini yang harus dibuat pedoman salah satunya. Nah, setidak-tidaknya ini yang disebut sholat yang untuk kita pedoman. Artinya apa yang disebut sholat itu? Yaitu ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, awalnya yaitu takbiratul ihram. Jadi sebelum takbiratul ihram berarti belum sholat, dan sudah diakhiri dengan salam, asal assalamualaikum warahmatullah, ya artinya sholatnya sudah selesai. Nah, dengan syarat dan rukun tertentu, nengok sholatnya sholat apa. Nah, itu begitu. Jadi asal sudah salam tuh sudah, ndak usah ngeles. Ibaratnya ribut masalah salaman, masalah zikir, masalah ini itu harus begini, harus begitu, tidak ada di situ, harus itu enggak ada. Ya, itu semuanya itu adalah kesunahan ataupun mangdubah yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi. Namun andaikan kok tidak dikerjakan, yaitu tidak apa-apa. Nanti Pak Lupi sudah sholat wiridan ini itu, kawannya sudah sholat terus pergi. Nah, terus mengatakan wah kafir itu, masya Allah, jangan begitu, enggak mau, enggak usah. Kita sudah tahu sekarang bahwasanya batas sholat itu selesai, yaitu salam. Nak salaman, nak tangannya dilapkan ke wajah, kayak nak ini, nak itu, sudah bukan urusan lagi. Artinya itu sesuatu yang sudah di luar sholat, jangan lagi diributkan. Salaman bid'ah. Ini wales, nggak usah ngurusin yang begitu. Lo sudah salam itu ngising ya oleh kok itu. Ke WC itu lo boleh, nah gitu. Maksudnya tuh begitu. Nah ya, jadi jangan sampai kita memaksakan sesuatu yang kita kerjakan atau yang kita rutini itu terus kita paksakan kepada orang lain. Nah, kita sudah ngaji kemarin khususnya dalam kitab Surat Taufik, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu termasuk ibaratnya itu kriminal besar di dalam Islam karena akan memberatkan Islam. Yes, jadi itu kuncinya ya yang disebut sholat, yaitu awalnya takbiratul ihram, akhirnya yaitu salam. Nah, di situ ada ucapan-ucapannya,
ada gerakannya dengan syarat dan rukun tertentu. Nah itu berarti dengan dasar ini Pak Lupi ya, kalau ada sudah sholat sudah eling wae, nah itu berarti tidak masuk, maksudnya begitu loh ya. Ya berarti kalau kok eling tok itu lah, itu berarti tidak masuk dalam syariat Islam, sudah keluar dari jalur pokok di dalam istilahnya Islam. Itu maksudnya syariatnya, bukan agamanya ya. Itu masuk perkara agamanya dia keluar apa tidak, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Cuman dalam tata cara syariat Islam itu sudah keluar. Itu Pak Janes ya. Nah, sebenarnya ngatasin orang itu gampang kok Pak Lupi. Sudah bolak-balik saya ajari ya kan. Nah itu ajak ke rumah, sediai kopi, makanan yang enak-enak ya kan. Nah itu asal dia ibaratnya nak ngambil kopinya, entah tehnya tadi atau minumannya atau makanannya, pas diangkat nak sampai ke mulut lah itu, eling wae. Nah gitu. Nah itu sudah tobat lah harusnya kalau dia mikir gitu. Kalau tidak mikir ya, kalau hatinya keras ya itu tadi. Memang ya terus malah Pak Lupi dimarahin. Nah itu. Cuman kalau hatinya tuh mikir dan kebetulan dikasih hidayah oleh Allah, ya mikir oh berarti ya memang salah eling tok itu. Nah itu maksudnya itu. Nah itu. Cuman kalau Pak hatinya sedang keras atau mungkin beliau belum dapat hidayah dari Allah, ya memang tidak akan tahu bahwa itu tidak pas dengan syariat. Wassolatu, dan adapun solat al-mafrudatu yang difardukan. Wa fi ba'dinusri, dan itu di sebagian redaksi kitab yang lain, as-sholawatu mafrudatu, tulisannya bukan wassolatul mafrudatu tapi as-sholawatu al-mafrudatu. Adapun solat al-mafrudatu yang difardukan itu khamsun, ada 5. Jadi solat yang wajib Pak Lupi cuman ada 5 ini apapun caranya jangan sampai ditinggalkan kan, itu di waktunya ataupun tidak, pokoknya jangan sampai ditinggalkan apapun yang terjadi. Nah, cuman itu yang wajib dalam sholat, lainnya tidak wajib. Nah, perkara yang setahun sekali, alhamdulillah KTP-nya Islam tadi itu kan, tidak usah diurus. Ini maksudnya kita yang ngaji itu tahu begitu ya. Yajibu, hukumnya wajib apa kulun, tiap-tiap minha dari yang 5 bi awalil waktu, di awal waktu. Yang kewajiban tadi ya ini yang harus dipahami Pak Lupi ya, dia wajib dikerjakan dari mulai awal waktu. Wujuban dengan hukum yang wajib. Yang hukum wajib di awal waktu tadi musian dengan istilah diluaskan atau diberi keleluasaan, ilah ayyabqa, hingga sampai jika kok masih ada minal waktu dari waktu, apa ma waktu yasa'u yang muat, apa maha untuk mengerjakan sholat. Lah fayadiku, maka hukumnya sempit apa waktu hina idin, ketika kok pas-pasan untuk sholat. Nah itu ya. Jadi dalam waktu yang tepatnya, maksudnya itu dari mulai awal waktu sampai waktu itu habis. Kira-kira sholat itu waktunya masih ada, itu waktu yang tidak terkena pasal istilahnya. Lah sholat yang diwajibkan tadi, yang 5 tadi, yang pertama itu rupanya ad-duhur, sholat duhur. Sholatahu, artinya sholat duhur. Qala, sudah berkata siapa? Nawawi, Imam Nawawi, sumia dinamakan bidzalika, dengan demikian namanya sholat duhur, li'annaha, karena sesungguhnya duhur, sholat itu dohirotan, jelas, wastana hari, di tengah-tengah hari. Jadi kenapa dinamakan sholat duhur? Kemarin sudah dijelaskan dalam kitab Sulam Taufik ya kan. Dulu belum ada namanya sholat itu. Jadi begitu Nabi Isra wal Mi'raj, sholat itu dikerjakan 2 rakaat sampai 5 waktu. Udah setelah itu ya kan, baru terus dikasih nama, terus ditambahi ya kan, yang duhur, asar, isya ditambahi 2 rakaat, yang maghrib ditambahi 1 rakaat. Keterangannya begitu kemarin ya. Yang subuh tetap 2 rakaat. Untuk contoh yang subuh itu, ini lo aslinya 2 ya, gitu maksudnya. Paham Pak Luki ya? Nah, yang lainnya itu tambahan sudah, walaupun sudah disyariatkan oleh
Nabi, pokoknya duhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Cuman asalnya ya 2. Nah, itu ya. Pokoknya jangan sampai ribut tentang sholat kalau tidak tahu riwayatnya. Nah, itu yang pertama. Terus khusus sholat duhur ini dikerjakan pas tengah hari, ketika kalau tengah hari kalau di Arab itu pokoknya jelas nian, nampak nian, artinya itu terang benderang nian. Nah itu. Nah, waktu-waktu yang seperti itu oleh orang Arab itu disebut duhur. Nah itu artinya jelas nian, nampak nian, terang nian. Nah itu gambarannya begitu. Kalau kita ya beduk atau tengah hari. Salam Pak Guru datang. Kitabnya diambil untuk apa? Saksi kok tekan keri kepiye. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awal waktiha, dan adapun awal waktu daripada sholat duhur itu zawalu aimailu samsi, artinya condongnya matahari, anwasti samai, dari tengah-tengah langit. Nah, lah condongnya tadi dari tengah-tengah langit itu labina dari labina dari bukan karena melihat, linafsin linafsil amri untuk pokok perkara, balama yadharu balik ketika nampak jelas apa wastu nahar atau wastu sama lana bagi samsun lana bagi kita. Wayu rofu, dan diketahui apa dalika maili, demikianlah perpindahan matahari tadi, bitawili dili, jadi bukan kok karena kita nengok matahari itu dia pindah, tetapi kita nengoknya atau melihatnya dengan berpindahnya bayangan. Bimailit bitahwilit dili, dengan berpindahnya bayangan, ila jihatil masriki, asalnya dari arah barat ke arah timur. Ba'da tanahi qasrihi, setelah puncak atau pol daripada porosnya matahari. Alladhi huwa, alladhi yaitu qasrun, huwa adapun tanahil qasri, maksudnya itu huwa ya adapun tanahul qasri, itu huwa turtifai samsi, sangat tinggi-tingginya matahari. Jadi kalau menurut syariat ketika tengah hari itu matahari tingginya. Dan nanti kalau bayangan itu sudah pindah ke bagian barat, walaupun cuma sedikit, itu awal masuk daripada waktu duhur. Nah, itu yang harus jadi pedoman Pak Rupi ya. Bukan kok adzan loh ya. Kalau adzan tuh sunah sebelum sholat, bukan pedoman masuk waktu sholat. Walaupun di tempat kita itu rata-rata nanti untuk pedoman sholat, tapi yang sebenarnya pedoman waktu sholat itu bukan adzan, tetapi berpindahnya bayangan dari arah barat ke arah timur, itu aslinya. Jadi kalau sudah ngaji seperti ini Kang Pur ya, besok jangan heran kalau Kang Pur kok dengar orang adzan jam 11 siang, setengah 12 siang, atau nanti lewat-lewat setengah 1, kita sudah nggak heran, karena itu sunah sholat. Adzan itu bukan tanda masuk waktu sholat gitu loh. Berapa ya? Wa akhiruhu, dan adapun wa akhirnya waktu sholat duhur, waktu duhur artinya waktu duhur itu ida soroh, ketika menjadi apa adilu bayangan, apa adilu kula syai'in, bayangan tiap-tiap sesuatu, dilu kulli syai'in, bayangan tiap-tiap sesuatu itu mislahu, sepadannya sesuatu tersebut. Ba'da ghayyara dilisawali, setelah berpindahnya bayangan, yaitu berpindah bayangan tadi, artinya akhir daripada waktu duhur itu ketika bayangan suatu benda itu ukurannya sama. Contoh Pak Lupin negakkan tongkat yang ukurannya 1 meter. Lah bayangannya Pak sudah sampai 1 meter, ketika dirubuhkan itu menjadi sama dengan bayangan tersebut, dengan benda tersebut, maka waktu duhur mulai habis. Itu wadilu, dan adapun yang disebut bayangan lugotan di dalam tata bahasanya itu asitru, penutup atau yang menutupi. Takulu, berkata siapa engkau, anak adapun saya itu fidili fulanin, di dalam bayangannya seseorang. Aisatarohu,
Artinya menutupi siapa fulan hu kepada man. Nah itu. Walaisa dan tidak ada apa adilu bayangan. Itu ada musamsi kok tidak adanya matahari. Jadi yang disebut bayangan bukan karena tidak adanya matahari, tetapi dia itu suatu makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah karena adanya tertutup oleh sesuatu. Ya contoh begini, ini kan cahaya dari lampu itu ketutup tangan saya, maka timbullah ini bayangan. Nah itu sitron itu artinya tangan saya nutupi. Nah itu namanya bayangan. Yang hasil pada tangan saya, ketutupan tangan saya tadi dari cahaya itu disebut bayangan. Walaisa dan tidak ada apa adilu bayangan itu ada musamsi tidak adanya matahari, karena seperti keterangan yatawahama yang sudah berprasangka siapa kaum balhua balik adapun yang disebut dil atau bayangan itu amrun suatu perkara wujudiyun yang wujud, artinya nampak, kita nampak bahwa itu ada bayangannya. Nah bayangan itu tadi yakhluquhu yang menciptakan hu kepada bayangan siapa Allah Ta'ala linaf'in untuk linaf'il badani untuk kemanfaatannya badan wa gharihu dan selain badan, artinya supaya untuk manfaatnya untuk kita. Tuh contoh lagi sudah bolak-balik saya jelaskan. Kalau Pak Janis kok siang-siang bayangannya masih ada pada matahari ada itu kan. Ya kalau tidak ada ya siap-siap itu ya. Jangan samakan dengan Nabi ya. Nabi itu memang nggak ada bayangannya. Kalau kita wajib ada bayangannya. Nah, itu. Nabi ngapa kok nggak ada bayangannya? Dikarenakan cahaya matahari itu kalah dengan cahayanya baginda Nabi. Lah itu begitu. Lah kita kok nggak ada bayangannya? Oh, nggak ada cahayanya, Pak. Nggak ada bayangannya ya sudah harus siap-siap. Siap-siap apa Pak? Wis entahlah pokoknya begitulah. Nggak tentu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Wal asru. Dan adapun yang kedua, sholat yang diwajibkan itu sholat asar. Jadi sudah tahu ya sholat zuhur tadi ya. Awalnya yaitu ketika bayangan sudah berpindah ke arah timur. Akhirnya akhir waktunya yaitu ketika bayangan sesuatu itu menjadi sama dengan bendanya tersebut. Nah, itu batas waktu zuhur. Ingat-ingat bukan adzan loh ya. Itu. Nah, kalau di Jawa itu ada namanya dibuat apa? Macam bulatan gitu, terus di kotak. Lah itulah. Tapi telaten tiap matahari tengah-tengah itu jamnya dipindah. Nah, itu pas jam 12. Nah, itu begitu namanya jam pencet namanya. Nah, itu. Kalau kita kan tidak nurut wib, itu cuma sudah benar ya. Jangan disalah-salahin, itu sudah benar. Jadi yang nomor 2 yaitu wal asri dan juga sholat asar. Sholat taha artinya sholat asar. Wasumiyah dan dinamakan bidarika dengan demikian nama asar. Kenapa kok orang Arab mengatakan itu namanya sholatnya itu sholat asar? Limu asaratiha. Karena sudah berpencarnya daripada matahari waktal gurubi atau sudah dekatnya atau mulainya istilahnya berjalannya waktal gurubi ketika waktu terbenamnya matahari. Artinya kalau kok matahari itu sudah mulai mau tenggelam dan cahayanya itu sudah mulai menyebar istilahnya, enggak di tengah-tengah, mulai agak redup lah. Nah itu orang Arab mengatakan namanya waktu seperti itu namanya waktu asar. Kalau kita ya sore lah gitu maksudnya. Nah makanya sholatnya dinamakan namanya sholat asar. Itu namanya asal kejadian namanya ya. Wa awal waktiha dan awal waktu daripada sholat asar itu azyadatu pertambahan ala dilil misli atas bayangan yang sepadan. Nah, bayangannya tadi umpama bendanya 1 meter, bayangannya sudah lebih 1 meter 1 senti atau 1,5 meter senti. Nah, maka yang demikian sudah mulai masuk waktu asar. Walil asri. Dan itu bagi sholat asar khamsu auqatin adapun mempunyai 5 beberapa waktu.
Kalau waktu asar itu sama ulama itu waktunya dibagi menjadi 5. Akadua adapun yang pertama itu waktu fadilah disebut namanya waktu fadilah. Bahwa adapun itu di waktu fadilah itu fi'liha, itu fi'luha mengerjakan sholat asar awal waktu di awal waktu, itu namanya fadilah atau lebih utama wasani. Dan adapun yang kedua itu namanya waktu ikhtiyari, waktu ikhtiar, waktu bebas artinya ikhtiar itu. Wa asara dan berisyarah masih bebas istilahnya. Wa asara dan berisyarah lahu kepada waktu ikhtiar siapa al-musannif Kiai Musannif biqaulihi dengan dawuhnya Kiai Musannif. Wa akhiruhu dan akhir daripada waktu ikhtiar fil ikhtiar wa akhiru dan akhirnya waktu asar fil ikhtiar di dalam waktu ikhtiar itu ila dilil mislaini hingga sampai bayangan suatu benda itu 2 kali lipat. Jadi dari 1 meter bayangan benda yang ukurannya 1 meter ditegakkan tadi menjadi 2 meter, maka itu akhir waktu ikhtiar. Wasali itu waktu nomor 2 ya. Wasali itu dan yang nomor 3 itu waktu jawasi disebut waktu jawas. Jawas itu jaza. Jaza itu artinya masih boleh. Nah, itu wasaro dan berisyarah siapa Kiai Musannif lahu kepada waktu jawas biqaulihi dengan dawanya Kiai Musannif wa fil jawasi. Dan itu waktu asar di dalam waktu jawas ilal ghurubi samsi hingga sampai terbenamnya matahari. Jadi mulai bayangan 2 kali lipat benda tadi hingga terbenamnya matahari itu disebut namanya waktu jawas masih boleh. Warabiu dan adapun yang nomor 4 itu waktu jawasi, waktu masih boleh bila karohatin dengan tanpa makruh. Wawa ataupun yang disebut waktu jawas dengan tanpa makruh itu min masiridil lil mislaini dari mulai bayangan suatu benda itu 2 kali lipat ilal asfari hingga sampai cahaya matahari ke kuningan. Nah, kan ada kalau kita perhatikan matahari itu sudah mulai redup ke kuningan, sudah tidak begitu panas lagi. Lah itu waktu-waktu yang seperti itu disebut waktu jawas tanpa makruh. Nah itu ya. Nanti kalau di kitab lain ada tambahan 1 lagi, jawas dengan makruh. Jawas dengan makruh itu mengerjakan sholat asar mepet-pet begitu assalamualaikum warahmatullahi adzan maghrib. Nah itu namanya jawas dengan makruh kalau di kitab lainnya. Kalau di sini nggak ada ya. Nah, yang terakhir wal khamisu dan adapun yang nomor 5 itu waktu takhrimi disebut namanya waktu takhrim. Bahwa adapun yang disebut waktu takhrim itu takhiruha mengakhirkan waktu asar, sholat asar ila ayabqa hingga sampai masih ada minal waktu dari waktunya tadi, yaitu ma waktu layasauha yang tidak muat apa maha kepada mengerjakan sholat asar. Jadi sebelum salam intinya sudah adzan, baik 1 rakaat sudah adzan atau 2 rakaat sudah adzan atau 3 rakaat sudah adzan atau sebelum salam terus adzan, maka waktu-waktu yang seperti itu disebut waktunya waktu takhrim, artinya sudah tidak muat lagi untuk mengerjakan sholat asar ya. Tapi jangan terus wah waktunya habis terus dibatalin, jangan ya, tetap diteruskin. Intinya begini, selagi kita belum mengerjakan sholat tersebut harus dikerjakan walaupun waktunya habis ya. Kemarin sudah saya contohkan Pak Janis kredit motor, dikasih peraturan sama orang dealer, orang leasing, batas terakhir bayar daripada angsuran tanggal 20. Kalau Bapak nanti lewat tanggal 20, 21 kena denda perharinya upama 5.000. Nah, yang seperti itu contohnya, kira-kira Pak Janis bayar denda tok apa ya bayar angsurannya juga? Ya bayar angsurannya, ya bayar dendanya. Artinya kalau kita lewat waktunya kena denda masalah waktu, tinggal besok untuk peraturan Allah per detiknya berapa gitu ya Pak Rupi ya. Itu begitu. Jadi kalau kok angsurannya tidak dibayar atau sholat asarnya atau sholat yang lain yang waktunya tadi terlewat kok tidak dikerjakan, ya nanti lebih besar dendanya. Wong itu angsuran pokok kan gitu ya kan. Tambah remuk, nanti motornya ditarik, asetnya ditarik. Harus diingat-ingat begitu gambarannya ya. Walaupun lewat waktu lah dikerjakan. Jangan kok seperti yang biasanya saya dengar,
wah sudah habis waktunya kok, terus malah tidak sholat. Nah itu jangan Pak Lupi ya. Nah, itu jangan sampai ya. Jadi walaupun waktunya sudah lewat, nah, nanti kalau pas sholat tuh pokoknya ngomong gue terus terang sama Allah, ya Allah saya salah, ini lewat waktunya, wis ngaku gue. Ya enaklah merayu Allah daripada merayu makhluk ya. Itu diingat. Pokoknya ngakui kalau kita salah, intinya begitu. Jangan sudah keliru, sok-sokan pula, ya kan itu. Nah, jangan kalau Allah, kita manusia kadang jengkel, nah, itu ya. Itu yang penting saya pesan seperti itu. Walaupun waktunya lewat, sholatnya jangan sampai ditinggalkan, tetap dikerjakan. Ya mending Pak Janes ibarat kita denda, umpama kena denda per hari 5.000 daripada motornya ditarik, lo kan begitu. Atau wah lewat seminggu Pak, ya berarti 30.000 atau 35.000 lah kan gitu. Daripada motornya ditarik, tapi yang 500 lah 800 tadi yang pokok kan tetap wajib dibayar. Itu loh maksudnya ya. Nah, jangan sampai kok terus punya pedoman wah waktunya habis. Nah, terus tidak dikerjakan. Waktu tahrim tapi ada Pak. Itu haram dalam masalah bilangan waktu, hitungan waktu karena kita sudah lewat kena sanksi atau kena hukuman masalah waktu gitu loh Pak Lupi ya. Jangan kok sholatnya terus tidak dikerjakan. Wah enaknya sudah lewat waktunya terus tidak dikerjakan. Wah repot. Ada pemutihan ya. Nah ya itu. Pokoknya nanti kalau pas sholat ngaku ya Allah lewat ya Allah, maaf ya Allah. Lagi itu kabarnya begitu ya. Boleh sebelum atau sudah ya daripada waktu itu Pak. Nah, terserah Pak Lupi. Karena dia sudah tidak punya waktu Pak. Oh iya Pak. Waktu harus. Ya. Iya. Pokoknya umpama Pak Lupi jualan kok tidak bisa nian wah sampai rumah sudah maghrib umpama kan. Ya sudah dikerjakan nanti tapi Pak maghrib dulu Pak. Sholat asar dulu. Terserah itu sudah bebas, dia tidak punya ikatan waktu lagi. Ya, maghrib dulu boleh, asar dulu juga boleh. Sudah paham ya? Yang penting dikerjakan, jangan sampai ditinggalkan. Nanti kalau perkara waktu lewat waktunya itu, wes pokoknya ngadu dengan Allah ya Allah maaf lewat, gitu. Siapa tahu nanti dimaafin Pak. Ya itu untuk pengajian kita pada malam hari ini. Nah, sholat-sholat yang diwajibkan dua dulu, waktu-waktunya demikian itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu hanya per detik ya Boy Bayu. Itu saya tidak tahu Pak ya. Yang penting saya menerangkan hukumnya Pak. Anu juga pemutihan ada. So, mau eneng pemutihan. Dendanya tetap dibayar. Ayo. Yang apa ini? Kapan muncul ini? Iya. Muncul. Pajak dari. Ada pajak. Masya Allah.